Sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia, profesi advokat atau lawyer dan atau pengacara memiliki tantangan tersendiri. Bukan hanya dituntut kadar profesionalitas ataupun kepandaian dalam berargumentasi. Akan tetapi, kini ada tantangan baru, yakni merambah ranah mistis. Sebagaimana dituangkan dalam salah satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Menyikapi hal tersebut, DPC Pradi Banyuwangi bergegas menggelar diklat hipnoterapi seraya menunjuk Master Hipnoterapi Nusantara, yakni Sugeng Setiawan SH. Pradi Jaya Jaya Jaya, Pradi Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu Anda pernah mendengar atau setidaknya sangat mengenal dunia hipnoterapi. Ada sebuah yang sangat menarik di Kabupaten Banyuwangi, terutama di DPC Pradi. Kalau orang-orang mengenalnya sekarang kan pecah, Mas, ya. Ya, terkenal Pradi Putu Hasibuan. Ternyata ide brilian ini muncul dari DPC Pradi Banyuwangi bahwa dunia hipnoterapi ternyata bisa disatukan dalam profesi tersebut. Kebetulan saat ini saya bersama Master Sugeng Setiawan sebagai seorang ahli di dunia hipno, dan tentu saja jam terbangnya udah tidak bisa diragukan lagi. Saat ini saya berada di tengah lokasi diadakannya semacam, boleh dibilang ini diklat, Mas, ya? Diklat hipnoterapi. Kita akan bincang-bincang latar belakang kenapa DPC Pradi ini di Banyuwangi memprakarsai memasukkan unsur hipnoterapi ke dalam profesi advokat atau lawyer atau pengacara. Kita akan bincang-bincang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Denny. Oke, terima kasih. Bu Sugeng, Siap. ini kan baru pertama ini mengejutkan tentu ya. Kenapa teman-teman advokat di DPC Pradi Kabupaten Banyuwangi ini mempunyai inisiatif ya untuk melakukan diklat terhadap teman-teman yang berlatar belakang profesi bidang hukum. Kira-kira apa yang memantik itu? Oke, terima kasih Bung Denny. Jadi oke pemirsa, saya juga seorang lawyer di sini. Jadi hubungannya hipnoterapi dengan profesi kita sebagai lawyer. Jadi begini Bung, lawyer itu adalah sebuah profesi yang sangat luar biasa menguras tenaga pikiran. Ya, Satu-satunya profesi yang menguras pikiran itu adalah seorang pengacara. Lawyer. Nah, di sini hipnoterapi hadir secara personal itu bisa menetralisir semua gitu beban-beban yang ada dalam pikiran-pikiran yang ada di tubuh orang itu sendiri. Sehingga ketika semua beban masalah yang membebani pikiran pengacara itu kita bisa netralisir. Dan besoknya dia itu akan fresh, siap untuk melaksanakan tugas lagi, Bung. Berarti itu ya yang melatar belakangi untuk diadakannya diklat hipnoterapi khusus untuk kalangan advokat di Pradi Kabupaten Banyuwangi. Betul seperti itu ya? Salah satunya itu, Bung. Oke. Bu Sugeng, seorang yang sudah ditasbihkan sebagai advokat ya, tentu kan punya kemampuan terutama di bidang hukum ya. Nah,
dalam bidang hukum, khususnya seorang advokat, ada semacam tantangan ya. Mhm. Tantangan itu bahwa seorang advokat itu harus mempunyai kemampuan Mhm. dan kepeoyan, utamanya dalam argumentasi Betul, hukum. betul. Nah, cuman di sini kadang-kadang kan ada kendala ya, ketika orang sedang beradu argumen soal hukum yang diperjuangkan dari klien yang memiliki kepentingan itu, seringkali ada keraguan-raguan. Mhm. Nah, titik ini apakah ada upaya dari Bung Sugeng selaku master hipnoterapi ini untuk memulai membangun kepercayaan diri atau keyakinan diri bagi teman-teman advokat di DPC Pradi Banyuwangi ini? Oke. Jadi salah satunya, hipnoterapi dibentuk ini kita latihkan kepada teman-teman, pengacara, salah satunya, untuk menambah sebuah kepercayaan diri, Hmm, confident, dan para, teman-teman, lawyer ini bagaimana bisa membuat nyaman hmm, kepada kliennya, ya toh. hmm, Sehingga klien merasa terlindungi, merasa nyaman, hmm, eee, ketika dilindungi oleh teman-teman, Pradi ini. Karena betul. apa? Teman-teman kita ajarkan bagaimana membuat, suasana nyaman oleh Hmm, siapapun, terlepas itu klien atau siapapun. hmm, Ketika itu sudah nyaman, ditambah sebuah hmm, kepercayaan diri, Bung, saya rasa teman-teman, lawyer akan melaksanakan tugas dengan maksimal, Bung. gitu ya. Iya. Tetapi kan begini Bung Sugeng, dalam dunia advokat itu ya, ketika masuk unsur hipnoterapi ini, sementara hipnoterapi itu tidak hanya berfungsi Mhm, untuk membangun kepercayaan diri ya, mhm. tapi juga memiliki kadar kekuatan untuk mempengaruhi milieu, Betul, kan begitu betul, kan. betul, betul. Nah, apakah ini juga akan diupayakan bagaimana istilah Bung Sugeng tadi membangun kenyamanan? Apakah sekedar untuk seorang klien ataukah dalam milieu itu ketika bersidang misalnya, Mhm. apakah juga bisa mempengaruhi seorang hakim yang memimpin persidangan tersebut? Jadi ini pertanyaan yang luar biasa, Ya, Bung Denny. Jadi di dalam, mmm, ruang sidang, kita itu dihadapkan pada sebuah beban, Pak. Anu, ya, beban kita untuk membela klien kita. mmm, Di situ ada jaksa, ada hakim, mmm, dan mustahil keilmuan ini bisa kita terapkan. Karena apa? Kita sendiri itu ada beban. ya, Sementara kita sebagai orang hipnoterapi, kita harus hilangkan beban itu mmm, untuk mempengaruhi seseorang. mmm, Nah, sementara kita mau mempengaruhi jaksa maupun hakim, kita sendiri ada beban di sini. ya, ya, ya. Jadi itu tidak bisa dilakukan di dalam persidangan, Bung. Tapi kan seandainya nih seorang advokat itu udah mampu me-manage diri sendiri ya, karena konsentrasi membangun Mhm, kepercayaan, karena sudah mendapatkan pendidikan soal hipnoterapi. Artinya kan dia beban itu akan diolah menjadi sebuah kekuatan betul. ya, untuk dirinya sehingga mampu untuk, menebar, mempengaruhi milieu yang ada di situ. Tampil Tampil sehingga dengan beda, percaya diri. Pasti, Bung. artinya seperti itu ya? Betul, betul, Hmm. betul, betul, Oke, Bu betul. Sugeng, kalau saya lihat materi untuk diklat saat ini kan mulai ini ya kita bicara di ranah Mhm, gelombang mhm. pikiran manusia seperti yang Iya, tertulis. Jadi iya. pemirsa di belakang kami ini materi yang diajarkan oleh Bung Sugeng selaku master hipnoterapi. Ini kemudian pengenalan itu pada wilayah-wilayah mengolah olah rasa atau pikirannya itu mulai tingkatan beta, alfa, Mhm, theta, dan delta. delta. Nah, kalau saya baca ini Bung Sugeng, Siap. ini kan ada sesuatu yang belum memungkinkan, bukan tidak memungkinkan, Mhm, belum memungkinkan diajarkan, kepada teman-teman advokat. mhm, Kira-kira dari urutan beta, alfa, theta, dan delta mhm. ini sampai di mana diajarkan untuk teman-teman advokat itu? Jadi teman-teman akan Hmm, kami kenalkan, tentang, tingkatan gelombang, mulai dari beta, mmm, alfa, theta, dan delta. mhm, Nah, dan di situ, Bung, saya, saya jelaskan bahwa selain apa yang, Bung Denny jelaskan tadi, mmm, misi besar mmm, saya kepingin DPC Pradi ya, yang dipimpin oleh, Mas Mas Eko Eko Sutrisno, Sutrisno, ini punya warna berbeda daripada mmm, DPC-DPC Pradi yang ada di Indonesia. mmm, mmm, Salah satunya apa? Saya kepingin, teman-teman lawyer ini tidak saja mmm, bicara tentang hukum positif gitu, mhm, sosialisasi
sebenarnya banyak di situ ruang-ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat, Bung. Salah satu kebutuhan-kebutuhan yang selama ini menjadi menjadi perbincangan dan itu sulit diatasi. Ya. Ya, contoh sekarang di sekolah-sekolah itu sesuai pasien yang datang ke saya itu banyak anak didik itu yang kecanduan HP, ya toh. Banyak orang yang kecanduan narkoba, minuman keras, ya toh. Terus anak ini nakal dan yang lain-lain. Lah, di sini saya ingin teman-teman Pradi itu punya peran, Bung, di situ. Kita turun bersama-sama di sekolah-sekolahan, nanti di panti rehabilitas narkoba. Nah, peran kita ingin punya manfaat yang lebih kepada masyarakat selain bicara tentang hukum positif. Gitu. Artinya dengan melakukan diklat hipnoterapi ini ingin membekali teman-teman profesi advokat ini supaya ada keseimbangan antara pengetahuan hukum positif dengan hal-hal yang dirahasiakan. Karena kita bicara hipnoterapi kan sesuatu yang dirahasiakan, wilayah spiritual, karena di bawah alam sadar. Ya itu. Jadi kira-kira ini kan baru pertama ya, baru pertama. Apakah ini sebagai tonggak sejarah untuk cikal bakal dimulainya untuk supporting terhadap teman-teman advokat dengan memasukkan unsur hipnoterapi, ataukah mungkin ada langkah-langkah lanjutan untuk berikutnya? Jadi karena waktu kita terbatas hanya 10 jam, Bung, gitu. Ini mungkin nggak bisa secara maksimal. Nanti ini kita tarik di dalam grup untuk pembelajaran lebih spesialis, gitu. Lebih pendalaman ke grup nanti, ke grup WA, gitu. Berarti ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan seterusnya. Ya, mungkin, Bung, untuk ya mohon maaf. Jadi saya memakafkan ilmu saya ini untuk gelombang pertama ini, Dok. Gitu. Selebihnya ya karena saya memberi kesempatan pada teman-teman yang ikut gelombang pertama. Selebihnya prioritas. Selebihnya ikut umum gitu kan. Makanya saya ingin, karena ini saya tidak menarik uang sebesar pun untuk saya, harapan saya dengan kerelaan saya, keikhlasan saya, teman-teman bisa mengadopsi ilmu ini dengan maksimal. Dengan harapan tim inilah yang nanti akan menjadikan Pradi pertama bisa terjun di dunia pendidikan secara nasional. Nah, ini percontohan. Makanya harapan saya ini memang akan saya gembleng semaksimal mungkin. Gitu. Oke, mengingat Bung Sugeng menyinggung ini sebagai yang pertama di Indonesia ya, yang dimulai dari Banyuwangi, yaitu DPC Pradi Utuh Hasibuan ya. Yang tadi disampaikan ada kelanjutan gelombang 1, 2, 3 dan seterusnya. Secara umum sekarang ini, orang kan ingin tahu ya, sejauh mana sih sebenarnya manfaat hipnoterapi di dalam profesi advokat itu sendiri. Secara umum. Secara umum, banyak banget. Satu, untuk menambah kepercayaan diri, gitu. Karena teman-teman yang sudah dibekali keilmuan hipnoterapi ini bisa meminit antara emosional, ya toh, dengan ketenangan, dia akan bisa meminit itu. Satu itu. Yang kedua, banyak hal yang teman-teman lakukan nanti. Contoh, Bung, ketika teman-teman ini memegang klien yang sifatnya tergugat, kita bicara perceraian, ya kan? Sementara yang gugat laki-lakinya, dia itu trauma, ya toh. Sebenarnya dia masih sayang karena suaminya sudah gak senang. Kadang-kadang dia histeris, nangis atau apa. Nah, peran dari teman-teman yang sudah punya bekal ini bagaimana orang-orang yang sudah traumatik kita melakukan healing secara hipnoterapi, membuat klien lebih tenang lagi, punya kepercayaan diri. Satu itu. Yang kedua, mungkin ada saksi, karena kadang saksi itu gak punya keberanian untuk tampil di depan sidang. Kita kuatkan memorinya, ingatannya, confidence-nya, agar dia lebih percaya diri ketika tampil di persidangan. Banyak hal yang sehubungan dengan profesi pengacara, Bung. Oke, Bu Sugeng, ini yang terakhir. Nah, bicara hipnoterapi yang dibawa alam sadar itu kan terhubung juga nggak jauh dari yang namanya mistis, sama-sama dirahasiakan. Betul. Nah, artinya kalau kita membaca KUHP yang terbaru ya, ternyata ada unsur mistis yang masuk dalam pasal. Berarti diakui negara. Diakui negara. Nah, apakah ini sebagai awal pembekalan untuk teman-teman advokat di DPC Pradi Banyuwangi ini
untuk menyongsong ketika diberlakukannya undang-undang pasal yang mengatur soal mistisme itu atau kegaiban itu. Apa seperti itu mungkin? Oke, Bung. Jadi ketika bicara hukum positif itu adalah dampaknya adalah ketika orang melanggar KUHP jelas dihukum kan gitu. Ya, Ketika kita bicara hukum gaib. gaib Ya, pasti cuma ada dua kan gitu. Ya. Apa? ya Kesurupan, kesurupan. Kesambet kan gitu. Ya, ya. Nah, jadi di sini tadi saya sudah awal ngomong sama teman-teman di sini, Bung. Ketika teman-teman ikut latihan ini sudah masuk ke gerbang spiritual. Ya, betul. Iya toh. Apalagi teman-teman nanti masuk ke pelajaran delta sampai ke super hack ini nanti. Ya. Itu sudah wilayah goib nanti Ya. itu. Artinya gayung bersambut ya. Betul. Dengan lahirnya pasal yang mengatur tentang kegaiban dengan apa yang diajarkan hari ini Betul. di DPC Peradi Iya. Banyuwangi. Makanya ini pelajaran ini kan ibarat dokter ini dokter umum, Bung. Ini Ya. ilmu umum. Jadi ketika teman-teman nanti punya spesialis, Pak, saya itu kok lebih cenderung ke goiban, ke metafisika. Monggo kita ajarkan nanti di situ. Cuma ini adalah pelajaran pada umumnya. Ya, betul. Oke pemirsa, jadi bersamaan dengan akan diterapkannya pasal yang mengatur tentang mistisme atau kegaiban. Artinya di sini 4 pilar penegakan hukum ada kewajiban untuk belajar tahu, memahami, dan menguasai apa itu kegaiban. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang diawali sebagai embrio pendidikan dan pelatihan di dunia mistisme yang terhubung dalam hipnoterapi yang dilakukan oleh Master Sugeng Sedani ada kemanfaatan bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman profesi advokat di Kabupaten. Dan akan diikuti juga oleh teman-teman yang seprofesi di Nusantara. Oke. Mungkin ada pesan-pesan sebelum saya tutup buat masyarakat, terutama teman-teman seprofesi kita. Monggo. Oke, pemirsa, ya toh. Jangan pernah punya pikiran negatif tentang hipnoterapi, ya toh. Apa yang terjadi di luaran tentang hipnotis atau apa, itu hanya hoax, ya toh. Ya. Ketika pemirsa ingin tahu apa sih hipnotis dan hipnoterapi, silakan datang untuk melakukan pelatihan biar Anda tahu bagaimana hipnoterapi yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Sugeng Setiawan ini menjadi sebuah bekal untuk kita semua sehingga menimbulkan kepercayaan diri dan keyakinan dalam diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sugeng. Terima kasih Bung Dani. Ya, terima kasih. Cendeki